Horas mari kita saluhuna Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Kita akan memulai ibadah dan bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan menceraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sekali lagi kami bacakan. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 51 sampai dengan 58. Kita membaca bergantian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, tidak mempunyai hidup di dalam diri. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Marilah kita memperhatikan warta di minggu ini di tanggal 18 Agustus 2024, Minggu 12 setelah Trinitatis, dengan topik minggu, membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. 2.1 Sermon Parhalado. Koordinasi Parhalado pada hari Selasa 20 Agustus 2024 masuk pukul 17 WIB. 2.2 Sermon Week. Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Week genap. Week 2 di rumah keluarga N Panjaitan Borusiahan, Gang Rangsom nomor 93 RT 3 RW 1. Week 4 Bena Pitupulu, Boru Samosir, Kampung Pamoyanan, Gang Karya Bakti 6 nomor 179 RT 4 RW 11. Week 6 J Togatorop, Boru Situmeang, Jalan Gedung 5 nomor 30 Stasiun Padalarang. Week 8 D Manurung, Boru Manihuruk, Komplek Nusa Persada. Di Week Ganjil di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, 1
Week 1 di rumah keluarga Kolonel P. Pangaribuan di Boru Sitompul, Komplek Town Place. 3, Week 3 P. Simanjuntak Boru Tampu Bolon, Gang Sukawahyu 11 nomor 107 RT 4 RW 15. Week 5 H. Simanjuntak Boru Raja Guguk, Jalan Sangkuriang Barat, Jalan Kapling nomor 5 RT 4 RW 20. Week 7 LH Sinaga Boru Hutapea, Komplek Cimareme Indah D3 nomor 30 RT 4 RW 8. Week 9 Situa MT Sinaga Boru Sitanggang di Komplek Bumi Pakusarakan 1 Blok B2 nomor 2 RT 8 RW 9. Tani Mulia. 4.1 Diakonia. Iuran DSH Diakonia Sosial Huria. Pada hari ini, Minggu 18 Agustus 2024, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah ibadah. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan week supaya diisi. Persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. 5.1 Baptisan Kudus Manangpadidio Nabadia. Pada hari ini Minggu 18 Agustus 2024, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus dalam ibadah siang. Jumlahnya 5 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 3 orang. 5.2 Sidi khusus. Pada hari Minggu 25 Agustus 2024, gereja kita akan melaksanakan sidi khusus kepada saudari Yanri Panektik yang datang dari Gereja Pentakosta Balikpapan. 5.3 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 18 Agustus 2024 bahwa keluarga Dr. James Simanjuntak, Ibu Linda Sari Dewi Boru Sidabutar beserta 1 orang anaknya yang beralamat di Jalan Sangkuriang Barat 2 nomor 13H Cimahi Week 5 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota jemaat Gereja GKI Janial Jaksi Sukabumi. 5.4 Kegiatan Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2023 dan 2024, maka akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. 1. 17 Agustus ujian tulis sudah dilaksanakan. 2. 18 Agustus 2024 ujian lisan bersama orang tua pun sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan nanti tanggal pukul 13.30 sampai dengan selesai. 30 sampai 31 Agustus retreat Parguru Malua. Yang keempat 1 September naik CD di dalam ibadah siang masuk pukul 10.30 WIB. 5.5 Pesta Parheon Remaja. Pada hari Minggu 25 Agustus 2024 akan dilaksanakan Pesta Parheon Remaja dengan kegiatan sebagai berikut. A. Tortor Remaja. 2. Lelang. 3. Acara hiburan. Ibadah hanya 1 kali, masuk pukul 8.30 WIB. Ibadah sekolah minggu tetap seperti biasa, masuk pukul 7.30 WIB. 5.6 Pembentukan Panitia Pesta Gotilon. Gereja kita akan mengadakan Pesta Gotilon tahun 2024. Untuk melaksanakan Pesta Gotilon tersebut, gereja kita akan membentuk panitia dengan mengundang 3 orang jemaat setiap week. Pertemuan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 waktu pukul 7 malam, tempat gedung sekolah minggu. 5.7 Donor darah.
Gereja kita melalui seksi kesehatan bekerja sama dengan PMI Rumah Sakit Cibabat Cimahi akan melaksanakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 18 Agustus 2024, tempat gedung sekolah minggu, waktu setelah ibadah pagi sampai dengan selesai. 5.8 Partangyangan PLD Persekutuan Lansia Distrik. Gereja kita akan mengikuti Partangyangan Lansia Distrik yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Jumat 30 Agustus 2024, waktu pukul 9 WIB. Acara Partangyangan Lansia Sedistrik yaitu ceramah oleh Kabiro Ama dan Lansia HKBP, lomba vokal grup, tempat di HKBP Kerawang. 5.9 Pemakaian Alkitab TB2. Sehubungan sudah ada Alkitab TB2 yang terjemahannya ada perbedaan dengan Alkitab biasa dipakai dengan TB1, tetapi tidak mengurangi makna dan isinya, karena itu bisa dipakai dalam setiap ibadah. Demikianlah warta di minggu ini. Terima kasih. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Hallelujah.
damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam kepada kita semuanya. Karena masih dalam suasana kemerdekaan, saya akan mengucapkan kepada kita merdeka. 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 Boleh bahasana kita nyanyikan dulu 17 Agustus tahun 64, lebih supaya riang dulu sedikit ini. Ya, bisa ya. Song leader boleh? Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayat kasih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Setia membelah negara kita. Puji Tuhan, kita sudah merdeka yang ke-79 tahun. Baik Amang Inang, kita akan masuk ke teks khotbah pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau sudah dapat, saya akan baca kepada kita dan kita ikuti di dalam hati masing-masing. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemarin, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang pasti kita pernah mendapat undangan, bukan? Amang dan Minang pernah mendapat undangan enggak? Sering, apalagi lah ke pesta kan? Kita sering mendapat undangan pesta pernikahan, ya. Biasanya kalau kita mendapat undangan pesta pernikahan ataupun mungkin pesta ucapan syukur ataupun mungkin seperti warta hari ini, kita mendapat undangan rapat pembentukan panitia pesta Gotilon 2024 dan undangan-undangan yang lainnya. Bagaimana perasaan Amang dan Inang? Senang? Ada yang sedih mendapat undangan di sini? Undangan pesta pernikahan misalnya. Ada yang sedih? Tidak. Yang pasti hati kita berbahagia. Hati kita senang dan hati kita pasti mengikuti acara atau undangan pesta pernikahan yang sudah diantar, undangan yang sudah diantar kepada kita. Nah, Amang dan Inang, kalau kita berbicara undangan dalam konsep orang Batak, ada peribahasa
yang orang Batak yang mengatakan gokon dohot jauh ya, gokon dohot jauh, gokon si paimaon jauh si alusan, itu kan? Gokon si paimaon jauh si alusan. Nah, yang artinya bahwa undangan adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu dan kita perlu untuk menjawab undangan tersebut. Karena bagi orang Batak, mengundang orang lain untuk menghadiri sebuah pesta adalah hal yang sangat penting. Tetapi jauh lebih penting adalah kegembiraan. Kegembiraan yang sangat luar biasa, di mana pada saat orang yang diundang menyanggupi undangan tersebut, pasti mereka sudah mempersiapkan ini dan itu. Nah, demi undangan pesta kita rela menghabiskan waktu, rela menghabiskan energi, dan rela menghabiskan materi, mulai dari persiapan hingga hari H pesta dimulai. Toho deh, benar enggak? Kalau pesta orang Batak, kalau misalnya kita diundang, hasuhu toni itu benar enggak? Mereka harus mengeluarkan banyak dana, benar enggak Manginang? Benar enggak kalau mereka harus mempersiapkan waktu, mengundang sana, pergi ke tulang, pergi ke hula-hula, pergi dongat tubuh, membuat rohani dongat tubuh misalnya, benar enggak Amang Ina? Maka kita harus menghabiskan waktu, menghabiskan energi, bahkan menghabiskan materi, supaya bagaimana? Supaya persiapan pesta dan para undangan-undangan tersebut dapat bergembira ria, dapat bersuka cita untuk menghadiri undangan pesta tersebut. Namang dan Inang, seperti itulah yang kita lihat dalam nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita sering menghadiri undangan pesta pernikahan, kalau kita sering memenuhi undangan pesta pengucapan syukur, kalau kita sering menghadiri undangan-undangan pesta yang lain, ternyata Amsal menggambarkan dalam kitab pasal 9, Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, ternyata Tuhan mengundang kita untuk berhikmat, ya, undangan untuk berhikmat, di mana di dalam ayat 1 itu Amang dan Inang dikatakan bahwa hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, ya. Ini merupakan undangan hikmat. Ini merupakan undangan hikmat. Nah, undangan hikmat itu katanya bagaikan mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiangnya. Nah, Amang dan Inang, bagaimana konsep kita mendirikan rumah? Amang dan Inang, bagaimana konsep Amang dan Inang mendirikan rumah? Hola saya dosongoni toy mak jong madisi. Bagaimana konsep Amang dan Inang? Pondasinya harus bagaimana? Harus kuat dong. Harus kuat. Pondasi harus kuat, tiang-tiang juga harus kuat. Bahkan atap-atap juga harus kuat, ya. Bahkan jendela, pintu dan lantai-lantainya juga harus mantap. Baru kalau bangunan itu sudah kokoh, bangunan itu sudah kuat, maka kita juga harus bagaimana? Harus memikirkan materialnya. Bagaimana tadi kaca, bagaimana tadi pintu, bagaimana tadi jendela. Karena membuat rumah itu tidak semudah
yang kita bayangkan. Dibutuhkan apa lagi? Dibutuhkan hitungan-hitungan yang akurat. Misalnya bagaimana tiang yang harus kokoh. Bila tiang itu katanya rapuh, bangunan itu bisa roboh. Tapi kalau misalnya tiang itu kuat, ya kalau misalnya gempa tidak 10 skala Richter, ya bisa memang bangunan itu akan kuat. Nah, itu gambarannya Amang dan Inang. Nah, kalau tadi Amsal mengatakan bahwa hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Apa maksudnya ketujuh tiangnya itu? Sering dalam Alkitab ini menggambarkan angka-angka 7. Angka 7 maksudnya adalah angka kesempurnaan, ya, angka kesempurnaan, di mana tadi kalau dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, berarti rumah yang dibangun itu adalah rumah yang besar, rumah yang memiliki tiang-tiang yang sangat besar dan mendukung orang-orang yang mau datang ke rumah tersebut untuk menikmati sembelihan dan untuk menikmati roti dan untuk menikmati anggur sebagaimana tadi dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat 5 ini. Ini merupakan undangan. Marilah makan sembelihan, marilah makan roti, marilah minum anggur. Amang dan Inang, apa maksudnya itu? Artinya tadi kalau Tuhan mengundang kita kepada hikmat, dalam hal ini Tuhan sudah mengundang kita ke rumahnya di gereja ini, atau Tuhan sudah mengundang kita saat ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita haruslah menjadi orang yang berhikmat, orang yang memiliki wise, orang yang bijaksana dalam menjalankan roda kehidupan kita kepada masa depan. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ada katanya di sini undangan hikmat. Undangan hikmat itu adalah undangan Tuhan, dan ada juga katanya di sini undangan kebodohan. Undangan kebodohan itu adalah godaan. Nah, jadi hidup kita sepertinya berada di dalam dua sisi mata uang. Nah, parohau kamu nama mata uang kita itu atau uang perak kita itu benggol, ya, atau 10 rupiah, ya, atau 50 rupiah atau 500 rupiah, Amang dan Inang. Sama nilainya kan, misalnya kita melihat side A, uang perak kita itu side A dengan side B misalnya memiliki nilai 2.000 rupiah, ya, atau 500 rupiah dulu, ya, 500 atau 1.000 rupiah. Sama enggak nilainya itu dari side A-nya ke side B-nya? Sama enggak, Mang dan Inang? Sama kan, walaupun
yang akan datang. Apapun yang akan datang. Angin pun datang. Ya, karena apa? Karena kita tadi sudah menajamkan pondasi, menancapkan tiang-tiang itu dengan dalam, dengan kuat, dan dia sudah kokoh. Badai apapun yang datang, maka rumah yang kita bangun, tiang yang kita bangun, pondasi yang sudah kita bangun dari bawah sampai ke atas tidak akan punah. Karena apa? Karena kita sudah membangun rumah kita, pondasi rumah kita atau tiang-tiang rumah kita itu dengan bagus, dengan kokoh, dengan kuat. Sedemikian jugalah hidup kita, Amang dan Inang. Kalau misalnya kita membangun rumah asal-asalan, pondasinya tidak kuat, pondasinya tidak kokoh, tiang-tiangnya tidak kuat, tiang-tiangnya ini tidak kencang. Misalnya datang hujan, datang badai, datang angin kencang, maka ini cepat roboh. Rumah yang kita bangun ini akan cepat roboh. Karena apa? Tidak kencang, tidak kuat, tidak kokoh, ya, pondasi yang kita bangun di dalam rumah kita itu. Datang badai, datang angin kencang, maka dia akan cepat roboh. Artinya, Mang dan Inang, kalau tadi Tuhan mengundang kita untuk berhikmat, Tuhan mengundang kita untuk berhikmat, untuk membangun rumah kita, mendirikan rumah kita, menegakkan tiang-tiangnya dengan kokoh. Maka itu yang dimaksudkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Bagaimana saya membangun rumah saya dengan firman Tuhan? Bagaimana saya bisa membangun keluarga saya dengan firman Tuhan? Bagaimana saya bisa membangun anak-anak saya dengan firman Tuhan? Karena tadi ada undangan Tuhan. Hai kamu, ayat 5, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur ini. Ini merupakan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berdiri kokoh, bagaimana supaya kita bisa berdiri kuat, kita harus wise, kita harus berhikmat, dan kita harus memakan roti, dan kita harus meminum anggur Tuhan. Dalam konotasinya di sini adalah kita buatkan saja dengan firman Tuhan, sebab di dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itulah Amsal 1 ayat 7. Artinya kita harus bagaimana? Kita harus membangun pondasi kuat dulu di dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, dalam diri peparan kita, maka mereka akan bisa berdiri dengan kokoh. Walaupun tadi ada Amang Inang undangan kebodohan yaitu godaan-godaan yang ada di dalam dunia ini, mereka tidak cepat rapuh, mereka tidak cepat jatuh, mereka tidak cepat rubuh. Karena apa? Karena kita tadi sudah membangun hikmat kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada peparan kita, kepada keturunan kita. Amin. Jadi Amang dan Inang, dewasa ini yang bisa kita lihat
dan yang bisa kita perhatikan bahwa undangan kebodohan itu sangat merajalela di tengah-tengah dunia ini. Undangan godaan-godaan. Godaan-godaan apa yang membuat kita bisa jatuh? Godaan-godaan apa yang bisa membuat kita terpuruk? Godaan-godaan apa yang bisa membuat kita menjadi jatuh sampai sejatuh-jatuhnya? Bukan godaan hikmat, tetapi godaan dunia ini. Apa yang membuat remaja saat ini kurang greget atau malas belajar? Apa yang membuat remaja itukah kita salahkan? Hei, marsi ajar ho. Kita bilang seperti itu, padahal inata itu secara langsung terus di Facebook. Belajar kau. Kau udah kelas 3 SMP. Kau udah kelas 2 SMP. Kau udah SMA. Belajar kau. Padahal inata itu atau amata itu misalnya sering mengupdate status, atau sering misalnya secara langsung melihat melihat baju-baju yang cantik ya dijual di secara langsung itu, atau tas-tas yang branded misalnya. Alai tadok kota anak kota belajar kau. Tak habis belajar. Tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan suasana hikmat kepada anak-anak kita itu? Itu tergantung orang tua. Itu tergantung kita, amang dan inang. Kalau misalnya kita sebagai orang tua selalu mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita, HP kita saya terus mengelawasi kebaikan-kebaikan, bagaimana mungkin anak-anak kita itu bisa belajar berhikmat? Bagaimana mungkin anak-anak kita itu bisa belajar meniru atau mencontoh kita, sementara di dalam pemikirannya bapakku menyuruh aku bergereja, tetapi bapakku aja nonton sepak bola terus, modok terus di rumah sampai pagi pun bapakku mau menonton bola. Bagaimana aku bisa pergi ke gereja sementara bapakku terus menonton secara langsung parbola misalnya sampai pagi loh amang. Sampai pagi misalnya ada siaran langsung di televisi, ditayangkan misalnya jam 1 pagi sampai jam 1 sampai jam 6. Molo neng disuruh tuh gereja, inama musengan non kan? Inama kalau misalnya kita menyuruh anak kita gereja kau. Ini sudah jam berapa? Padahal kita menonton misalnya secara langsung per bulan. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak kita berhikmat anakku, sementara kita amang dan inang tidak contoh menjadi hikmat kepada anak kita. Dang dao tubisian bonana. Dang dao tok tubisian bonana. Ya. Bagaimana anak kita mencontoh kita, misalnya kita menyuruh dia hal-hal kebaikan, sementara kita menebas kebaikan tersebut, sementara kita mengkontras kebaikan tersebut. Bagaimana anak kita bisa belajar untuk berhikmat? Bagaimana anak kita itu bisa misalnya mengikuti kehidupan kita, sementara kita menebas kebaikan-kebaikan itu. Amang dan inang, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang dikatakan oleh ayat 6 itu. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Buanglah segala godaan-godaan. Molo minggu nasalpu tentang apa jamita kita amang dan inang? Tentang etika kan? Baunang pangarima soko kan katanya seperti itu. Janganlah marah. Boy do tahe muruk. Boy do tungda. Asal paunang di bagasa dosa. Boy do muruk. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan dulu. Siapa yang tidak bisa marah kepada anak kita?
Angkat tanganlah dulu. Siapa yang tidak setuju, tidak bisa marah? Berarti sudah do boy muru ateng. Sudah penghadiron setuju, bisa kok marah, katanya seperti itu ya. Bisa kok marah. Yesus sendiri marah enggak Amang Inang? Marah lah. Ipakai gereja marhua, ipakai bait suci menjadi apa? Alat-alat penukar uang, alat-alat perdagangan. Marah enggak Yesus di situ? Dosa kita dona dimuruki Yesus di situ. Dosa kita yang dimarahi Yesus di situ. Kalau misalnya Yesus tidak marah dengan dosa-dosa kita itu, berarti nyaman-nyaman sajalah kita ini di dunia. Berarti setuju-setuju sajalah Tuhan Yesus itu dengan dosa-dosa kita. Makanya dia marah, digambar kala itu dia marah di bait suci dengan apa? Dengan alat-alat penukar uang. Nah, itu kan godaan dunia sebenarnya itu. Itu kan godaan-godaan dunia sebenarnya itu. Karena itu Amang dan Inang yang saya kasihi, dikatakan tadi buanglah kebodohan. Ini merupakan godaan-godaan yang bisa membuat kita jatuh ke tangan iblis. Ya, dunia ini sangat luas. Dunia ini tidak sempit lagi. Ya, ngato patok noengkan, udah cepat-cepat kita berkomunikasi dengan dunia ini. Misalnya kita mau berkomunikasi sekarang dengan anak kita di Perancis sana, nggak seperti dulu lagi kan. Tahun 90-an jolo adong jo diskon jam 9 malam. Ya, jam 9 malam barulah nanti kering kita ke Perancis, ke London sana. Kalau sekarang pun kita telepon anak kita yang ada di Perancis, yang di Dubai atau yang di London, sudah cepat-cepat. Karena apa? Dunia sudah tidak sempit lagi, tetapi dunia sudah mendekat kepada kita. Tidak sungkan lagi kita berkomunikasi. Tidak sulit lagi kita berkomunikasi. Karena apa? Dunia sudah sangat berubah saat ini. Tetapi kalau dunia berubah saat ini, Amang dan Inang, jangan salah, godaan-godaannya juga sangat banyak. Karena itulah Amang dan Inang, ketika kita diundang Tuhan tadi untuk memilih hikmat dan menyuruh kita untuk membuang undangan kebodohan itu, yaitu undangan godaan-godaan itu, maka Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bisa meraih undangan hikmat itu. Dikatakan tadi di ayat 10 bahwa permulaan hikmat adalah takutlah akan Tuhan. Amin. Takutlah akan Tuhan. Waduh, penterjemahan nih on. Dan nama biar buti itu debata. Ya. Bukan seperti budak dengan atasannya, bukan seperti itu yang harus yang harus ada adong istilah menghormat buti, bukan seperti itu. Tetapi kita harus hormat kepada Tuhan. Ketika kita hormat kepada Tuhan dan ketika Tuhan mengajarkan berhikmatlah anakku, kata berhikmat, kata wise di situ mengajarkan kepada kita, kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah orang yang berhikmat. Dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contohnya songo dia do. Udah tahu misalnya kita kolesterol kita tinggi, udah tahu kolesterol kita tinggi, tapi saya talangi B1, saya talangi B2, saya samtap apanya itu tabo-tabonya itu, apa enggak naik kolesterol kita seperti itu? Atau mak, di bagasa si panganon itu, hahipason ni daging, kita bilang kita santap, udah tahu kita misalnya darah tinggi. Udah tahu kita kolesterol, tapi satu piring pun, satu panci pun kita habiskan daging B2. Berarti kita bukan orang yang wise di situ.
Orang yang wise itu adalah tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang baik. Itulah orang yang bijaksana. Dia tahan terhadap godaan dan pitorboha. Dia tidak langsung terpengaruh terhadap godaan. Karena itu amang dan inang, kalau Tuhan mengundang kita untuk hidup di dalam hikmat-Nya, berhikmatlah di tengah-tengah dunia ini, karena jalan kita masih panjang, ya, jalan kita masih panjang dan masih banyak lagi godaan-godaan atau kebodohan-kebodohan yang mendekati kita. Karena itu pakailah hikmat Tuhan, pakailah hikmat Tuhan. Alanya hidup bana merdeka kita 79 tahun kemarin, 79 ya menginang. Sedia doi, siap bulat dadui toy mak merdeka mahamu, katanya seperti itu menginang. Itulah hikmat Tuhan, ya, hikmat Tuhan. Jadi molonunga di lewat Tuhan ini tuhita hikmat, berhikmat bahita di bagasan ngulut taon. Berhikmat mahamu amang di bagasan nguluta. Berhikmat mahamu inang di bagasan nguluta. Nah poso bulung juga demikian. Berhikmatlah kamu dalam segala perjalanan hidupmu. Remaja juga demikian. Karena remaja ini adalah masa di mana dia menghadapi masa pubertas. Kamu juga harus berhikmat dalam menghadapi gejala kejiwaanmu itu, supaya bagaimana? Supaya remaja-remaja tidak jatuh terhadap godaan-godaan. Alanido kalau tadi dikatakan 79 tahun kita sudah merdeka, itu adalah hikmat dari Tuhan. Kita pakailah kemerdekaan ini dengan bagaimana? Dengan baik. Unang betong ngani dokonak kiningan berhikmat ma amat tak, berhikmatlah inat tak. Unang betong amat tak menjajah inat tak. Ya, ada lagi di sini. Suka-suka amat tak itu menjajah inat tak itu. Ada? Bertobatlah. Ada lagi inat tak di sini yang suka menjajah amat tak itu. Ada? Molarang dope bertobat to. Ada orang ngarung biate. Saya burjuruas di Cimahi Jalaluraun. Amin. Hidup tong ndak saya burju, ya, anak-anaknya juga baik kok, semua juga napo sebelum juga baik, ya, ama dan ina juga baik. Terlebih lah ya amang dan inang, karena kita juga nanti akan mengumpulkan dana untuk apa tahe amang dan inang yang kita akan kumpulkan nanti DSH. Huria juga harus berhikmat, ya. Monosoruan no desa tu jabu muna marsait misalna hamuna, marsait misal lagi ta ima la sorodo padi tahun, la sorodo des tahun, la sorodo situ tahun. Ninna kan contohna alania misalna bahita peko berhikmat bro, betapa sahat matong des hatan non dung sipul gereja kan, itu hikmat kita. Karena apa? Karena memang uang yang kita berikan itu adalah diperuntukkan untuk desa. Suku kamu majolo situa inang buru tapu bolo nanti. Dia adalah bendahara desa kita. Saya naik nama. Ya. Jadi molo neng merdalan roda pelayanan di tonga-tonga ni huria. Ya memang kita juga harus mau memberi terhadap pelayanan di gereja itu. Alani sudi majolan nuk kita mangaleon ate kalau tadi sudah dibagi-bagikan mungkin amplop kepada kita amang dan inang, semualah kita memberikan karena kegunaan tui sedui dari kita untuk kita dan oleh kita, dan tu padita sirai tidak dak tu kasih tuau ni tuhi tadui alani ditajamkan kesadaran untuk memberi kepada desha dulu saat ini. Karena apa? Karena memang dana daripada DSH kita saat ini sudah sangat minim
dan kita bolehlah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Amin. Arong di sonda marungut-ungut memberi dengan suka, mula memberi dengan sukacita. Kita berek kamu amang dan inang. Kita saksikan Tuhan tidak akan membuat kita melarat. Amin. Tetapi Tuhan akan membuat apa? Berkat-berkatnya berlimpah ruah kepada kita. Amin. Karena itu dengan hikmat kita juga diajarkan untuk memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, hingga kami boleh diundang Tuhan untuk berhikmat di dalam dunia ini. Karena kami tahu bahwa godaan-godaan juga sangat banyak menghadang kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Tuhan, Engkau mengundang kami supaya kami penuhi bejana kami dengan firman Tuhan, hidup kami dengan firman Tuhan, takut akan Tuhan dan penuh dengan hikmat. Karena itu ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini. Demikian juga Tuhan, hari ini kami juga mau mendoakan agenda gereja kami, baptisan kudus, sidi khusus yang direncanakan minggu depan. Dan pada hari ini baptisan kudus kiranya berjalan dengan baik, dan orang tua bisa membaptiskan anaknya dengan baik dan mengajarkan hikmat kepada anak yang akan dibaptis nantinya. Juga Tuhan, kami mau mendoakan sidi khusus yang akan diselenggarakan pada minggu yang akan datang, kiranya berjalan dengan baik, dan juga kegiatan Parguru Malua dan juga pesta Parheon remaja yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 25 Agustus 2024. Kiranya boleh berjalan dengan baik, dan remaja-remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini boleh mengikuti kegiatan tersebut, dan mereka bangkit dari rohaninya Tuhan, supaya mereka menjadi remaja-remaja yang berhikmat, yang menghadapi dunia pada saat ini. Kami juga tidak lupa mendoakan pembentukan panitia pesta Gotilon yang akan diselenggarakan besok 19 Agustus 2024. Kiranya Tuhanlah yang memilih jemaat yang sudah diutus perhalado dari wek-weknya Tuhan, supaya mereka terlibat di dalam pelayanan tersebut, dan mereka memberikan hatinya menjadi panitia pembentukan pesta Gotilon, dan mereka bisa mitra pendeta, mitra perhalado untuk acara pesta Gotilon tersebut. Kami juga tidak lupa mendoakan donor darah yang diselenggarakan hari ini di gereja ini. Kiranya jemaat-jemaat boleh terbuka hatinya untuk menyumbangkan setetes darahnya untuk yang memerlukan. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan ini, dan juga persekutuan lansia distrik yang akan diadakan Jumat 30 Agustus 2024 boleh berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Apakah persembahan minggu, apakah perpuluhan, apakah persembahan bulanan, apakah itu untuk pembangunan, ucapan syukur, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan pintu berkat kepada jemaat-Mu, supaya berlimpahlah berkat-Mu itu kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun, ada sekitar 47 orang, dan juga ulang tahun pernikahan ada 7 kakak. Kiranya Engkau menambahkan umur yang panjang, damai sejahtera juga Engkau tambahkan kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan pada saat ini.
Tidak lupa juga kami mendoakan jemaat yang sakit atau pemulihan. Nyonya Simatupang boru Gultom, Nyonya Simbolon boru Simatupang, Keti boru Tapu Bolon, Kesia boru Tapu Bolon, Betty boru Siregar, amang Simbolon inang boru Simatupang, inang Opus Stipen boru Sibarani. Tidak henti-hentinya juga kami mendoakan inang Nyonya Sitompul boru Sipahutar. Tidak henti-hentinya juga kami mendoakan amang Sidabuke, inang boru Silalahi, dan juga amang Nyonya Simanungkalit boru Sinaga. Tuhan, tilik jemaatmu ini Tuhan. Tuhan, sembuhkan mereka dan berikan Tuhan kepada mereka hati yang kuat supaya mereka kuat dalam menghadapi penyakitnya ataupun mereka masih dalam pemulihan, supaya mereka bisa menjalankan roda kehidupannya dengan baik dan mereka dinyatakan sembuh. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, itu yang kami imani dalam Lukas 1 ayat 37. Karena itu ya Tuhan, semua jemaat yang sudah kami doakan pada saat ini, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau cabut penyakitnya dan Engkau yang memberikan kekuatan dikala mereka akan menjalankan roda aktivitasnya dengan baik. Bapa Surgawi, pada hari ini juga kami mau mendoakan rencana-rencana jemaat-Mu yang mungkin ada rencana mereka ke depan yang tidak kami tahu Bapa. Kiranya Tuhan yang mengabulkan rencana jemaat-Mu supaya acara yang akan mereka adakan nantinya boleh berjalan dengan baik, tidak kurang sesuatu apapun. Kami juga tidak lupa dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah Kau berikan 79 tahun lamanya kepada kami Bapa. Kiranya kami pakailah kemerdekaan ini untuk membangun bangsa dan negara kami. Kami pakailah kemerdekaan ini untuk membangun gereja kami. Kami pakailah kemerdekaan ini untuk membangun persekutuan kami, membangun keluarga kami, membangun anak-anak kami, membangun diri kami supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan orang yang berhikmat di tengah-tengah dunia ini. Masih banyak lagi yang ingin kami minta Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Yesus
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Semuanya.